Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Hardianti Maulidita Haryo SPP Rio akan memaparkan mengenai jaringan periodontal pada penderita diabetes mellitus. Apa yang dimaksud dengan jaringan periodontal? Jaringan periodontal adalah jaringan pendukung gigi yang terdiri dari gusi, sementum, ligamentum periodontal, dan tulang alveolar. Gusi adalah jaringan mukosa yang menutupi tulang alveolar di dalam rongga mulut. Sementum adalah jaringan yang terkalsifikasi yang membentuk lapisan luar akar gigi. Ligamentum periodontal adalah jaringan ikat yang meliputi akar gigi dan menghubungkan sementum pada akar gigi tersebut dengan tulang alveolar. Tulang alveolar adalah bagian dari rahang atas dan rahang bawah yang membentuk dan mendukung gigi. Apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis adalah penyakit dengan kadar gula dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin dari kelenjar endokrin. Kriteria penderita diabetes yakni menunjukkan gejala dengan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl atau menunjukkan gejala dengan kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl. Ada beberapa tanda dan gejala klasik yang dapat timbul pada penderita diabetes. Pertama yakni adanya banyak kencing di malam hari yang biasa disebut dengan poliuri, adanya kebiasaan banyak minum atau haus berlebihan yang biasa disebut dengan polidipsi, adanya banyak makan atau biasa disebut dengan polifagi, dan adanya penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Tanda dan gejala lainnya yakni luka lambat sembuh, mata kabur, mudah lelah. Faktor risiko terjadinya penyakit diabetes mellitus yakni melahirkan bayi lebih dari 4 kg, dislipidemia atau kondisi kadar lemak dalam darah meningkat, usia lebih dari 40 tahun, keturunan, diet tak sehat dan kurang aktivitas, kegemukan. Kebiasaan sebagai pencetus terjadinya penyakit diabetes mellitus yakni banyak makan gorengan, banyak minum soda, stres, kurang tidur, dan merokok. Beberapa kelainan rongga mulut yang dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus yakni 1. Pembesaran gusi, 2. Gusi bengkak, 3. Gusi turun hingga menyebabkan gigi goyang, dan 4. Mulut kering. Mengapa terjadi penurunan status kesehatan rongga mulut pada penderita diabetes mellitus? Ini disebabkan adanya perubahan metabolisme pada penderita diabetes mellitus yang menimbulkan serangkaian perubahan pada jaringan periodonsium yang mengarah pada destruksi atau kerusakan jaringan periodontal. Sehingga penderita diabetes mellitus biasanya mengalami periodontitis atau kerusakan jaringan periodontal lainnya yang lebih parah dibandingkan dengan individu yang sehat. Hubungan diabetes dengan perubahan jaringan periodontal yakni adanya kondisi hiperglikemik atau peningkatan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus dapat mengubah keadaan mikroflora dalam rongga mulut. Akan terjadi pertumbuhan bakteri tertentu lebih dari kondisi normal, dan kandungan gula yang meningkat pada cairan leher gusi sebagai sumber makanan untuk perkembangan bakteri-bakteri tersebut, sehingga jaringan rongga mulut rentan terjadi kerusakan. Pencegahan kelainan rongga mulut penderita diabetes mellitus dapat dilihat sebagai berikut: mengontrol kadar gula darah, rutin bersihkan karang gigi 6 bulan sekali, tidak merokok, rutin menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, membersihkan sela gigi dengan menggunakan benang gigi, jaga pola makan dengan isi piringku, 2/3 dari setengah piring makanan pokok, 1/3 dari setengah piring lauk pauk, 1/3 dari setengah piring buah-buahan, dan 2/3 dari setengah piring sayuran. Terapi nutrisi: membuat makanan lebih lembut atau basah, hindari makanan yang terlalu kering, asupan makanan dan minuman yang adekuat, hindari minuman berkafein, serta mengunyah permen karet yang mengandung xilitol. Itulah tadi pemaparan mengenai jaringan periodontal pada penderita diabetes mellitus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.